Bayangkan, kamu berdiri di depan sebuah pintu yang belum pernah kamu buka sebelumnya. Di baliknya, ada sesuatu yang kamu inginkan. Tapi tanganmu ragu untuk memutar gagangnya. Jantungmu berdebar. Pikiranmu mulai berbicara. Bagaimana kalau aku gagal? Pertanyaan itu menghantui hampir setiap langkah. Ia seperti bayangan yang mengikuti, bahkan saat cahaya keberanian mulai menyala. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi entah kenapa, tubuhmu diam. Langkahmu berhenti, suaramu hilang. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Seolah ada sesuatu yang menahanmu, tapi kamu tidak bisa melihat bentuknya. Sesuatu yang hidup di dalam pikiranmu, bukan di dunia nyata. Itulah rasa takut gagal. Ia bukan monster yang berdiri di depanmu. Ia hanyalah bisikan kecil yang kamu percaya terlalu lama. Kamu menanamnya tanpa sadar. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku belum siap." Setiap kali kamu berpikir, "Mereka lebih baik dariku." Setiap kali kamu menatap cermin dan berkata dalam hati, "Mungkin ini bukan untukku." Tapi apa jadinya jika aku memberitahumu satu hal, satu prinsip mental yang bisa menghapus rasa takut itu? Bukan dengan berpura-pura berani, bukan dengan menolak kenyataan, tapi dengan memahami bagaimana pikiranmu bekerja. Karena sesungguhnya, rasa takut gagal bukan musuhmu. Ia hanyalah sinyal. Sebuah pesan dari pikiranmu yang salah diterjemahkan. Napoleon Hill pernah berkata, "Apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai olehnya." Kalimat itu bukan sekadar motivasi kosong. Itu adalah hukum sebab dan akibat mental. Pikiranmu menciptakan keyakinan. Keyakinan menciptakan tindakan. Dan tindakan membentuk hasil. Tapi jika pikiranmu percaya bahwa kegagalan adalah ancaman, maka tubuhmu akan menolak bergerak. Jika pikiranmu percaya bahwa kesalahan adalah akhir, maka kamu tidak akan pernah memulai. Sekarang, berhenti sejenak. Tarik napas pelan. Rasakan. Berapa banyak peluang yang kamu lewatkan karena kamu terlalu takut salah? Berapa banyak ide yang kamu kubur karena kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Dan berapa banyak versi dirimu yang lebih kuat, yang lebih berani, yang menunggu untuk dilahirkan? Kamu tidak kekurangan kemampuan. Kamu hanya kekurangan arah fokus pikiranmu. Kamu tidak takut gagal. Kamu hanya belum tahu bagaimana mengarahkan makna dari kegagalan itu. Karena pada dasarnya, rasa takut hanyalah energi netral, bisa menghancurkanmu atau bisa menjadi bahan bakar terbesarmu. Semuanya tergantung pada satu hal, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Jika kamu menanam keraguan, kamu akan memanen alasan. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan memanen keberanian. Dan setiap kali kamu berbicara pada dirimu sendiri, kamu sedang menanam sesuatu. Itulah kekuatan autosugesti, prinsip pertama yang dapat menghapus rasa takut gagal. Kamu menjadi apa yang kamu katakan pada dirimu, berulang kali. Mungkin kamu berkata, "Aku tidak bisa." Pikiranmu mendengarnya, menerimanya, dan mengubahnya menjadi kenyataan. Tapi saat kamu berkata, "Aku sedang belajar," pikiranmu membuka pintu baru dan mulai mencari cara agar kamu bisa. Kamu mengubah arah energimu dari ragu menjadi penasaran, dari takut menjadi tertantang. Inilah titik kesadaran. Titik di mana kamu mulai menyadari bahwa kegagalan tidak pernah nyata, sampai kamu meyakininya. Bahwa batasmu bukan diciptakan oleh dunia luar, tapi oleh kebiasaan berpikir yang kamu pelihara. Kamu tidak perlu menghapus rasa takut. Kamu hanya perlu mengajarinya untuk berpihak padamu. Setiap kali rasa takut datang, dengarkan pesannya. Ia hanya berkata, "Kamu akan keluar dari zona nyaman." Dan itu artinya, kamu sedang tumbuh. Pikirkan ini,
tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang tidak pernah gagal. Tapi, ada satu kesamaan di antara mereka. Mereka tidak memberi makna negatif pada kegagalan. Mereka melihatnya sebagai bagian dari proses berpikir, bukan akhir dari perjalanan. Mereka tidak melawan rasa takut. Mereka menungganginya. Mereka belajar menyalakan cahaya kesadaran di tengah kabut keraguan. Jadi sekarang, tanya pada dirimu, apakah kamu siap membuka pintu itu? Apakah kamu siap menantang setiap keyakinan lama yang membatasi langkahmu? Karena hanya dengan menyadari kekuatan pikiranmu, kamu bisa membebaskan diri dari rasa takut gagal. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi sadar. Dan jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasakan sedikit saja getaran keberanian yang mulai bangkit, jangan biarkan itu hilang. Klik suka dan tekan tombol subscribe sekarang. Karena di sini, kita tidak hanya bicara tentang motivasi. Kita sedang belajar mengendalikan pikiran kita sendiri. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa dua orang yang menghadapi situasi yang sama bisa memiliki hasil yang sangat berbeda? Yang satu jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Yang lain jatuh, tapi justru menemukan kekuatannya di sana. Apa yang membedakan mereka? Bukan keberuntungan, bukan kecerdasan, tapi cara mereka menggunakan pikiran mereka sendiri. Inilah prinsip yang jarang disadari banyak orang. Pikiran adalah penyebab, realitas hanyalah akibat. Apapun yang kamu lihat di sekelilingmu hari ini, pekerjaanmu, hubunganmu, keuanganmu, bahkan caramu berbicara, semuanya dimulai dari pola pikir yang kamu tanam bertahun-tahun lalu. Napoleon Hill menyebutnya mind blueprint, cetak biru mental. Dan setiap orang memiliki versi mereka sendiri. Masalahnya, sebagian besar orang tidak pernah menyadari bahwa mereka bisa menggantinya. Kamu mungkin berpikir, tapi hidupku sudah seperti ini, aku tidak bisa mengubahnya. Namun coba pikirkan, dulu kamu juga tidak tahu cara berjalan, tapi kamu belajar. Kamu jatuh berkali-kali, tapi tidak berhenti. Mengapa sekarang, ketika gagal, kamu menyerah begitu cepat? Karena saat kecil, kamu belum mengenal rasa takut gagal. Kamu hanya mengenal rasa ingin tahu, dan itu adalah keadaan mental yang paling murni. Itulah kekuatan pikiran sebelum dunia mengajarkanmu untuk takut. Mari kita lihat lebih dalam. Pikiranmu seperti magnet. Ia menarik apapun yang sejalan dengan frekuensi keyakinanmu. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak cukup baik, maka setiap bukti di sekitarmu akan memperkuat keyakinan itu. Kamu akan melihat orang lain lebih unggul. Kamu akan mengingat kesalahan kecilmu. Kamu akan mengulang-ulang kalimat dalam hati, "Aku memang selalu gagal." Dan seperti gema di dalam gua, pikiran bawah sadarmu akan menjawab, "Ya, kamu memang gagal." Itulah kekuatan autosugesti negatif, pengulangan kata-kata yang kamu biarkan menjadi kenyataan. Tapi ada hal yang lebih kuat dari itu, kesadaran. Ketika kamu mulai menyadari proses itu, kamu mengambil kembali kendali. Kamu mulai memilih apa yang kamu pikirkan. Kamu mulai memprogram ulang dirimu dengan sugesti yang baru. Bukan "aku tidak bisa", tapi "aku sedang belajar". Bukan "aku takut gagal", tapi "aku sedang melatih keberanianku". Dan perlahan-lahan, realitasmu mulai berubah. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai di tempat yang tak terlihat, di dalam pikiranmu sendiri. Napoleon Hill menulis bahwa pikiran bawah sadar adalah jembatan antara ide dan kenyataan. Ia tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah, mana yang mungkin atau tidak. Ia hanya mengeksekusi apapun yang kamu yakini dengan emosi kuat. Jadi, ketika kamu mengulang kalimat penuh keyakinan setiap hari, dengan emosi dan gambaran yang jelas, kamu sedang menanamkan perintah ke pikiran bawah sadarmu.
Dan cepat atau lambat, ia akan mencari cara agar perintah itu menjadi nyata. Inilah momen aha. Ketika kamu benar-benar memahami bahwa kamu bukan korban pikiranmu, kamu adalah pengarahnya. Dan saat kamu belajar mengarahkan, kamu mulai menciptakan realitas baru. Bukan dengan keajaiban, tapi dengan hukum sebab akibat yang bekerja dalam diam. Bayangkan kamu sedang menggenggam setir mobil. Jalan di depanmu gelap. Kamu tidak tahu pasti apa yang menunggu di ujung sana. Tapi jika kamu terus melihat ke arah jurang, ke arah yang kamu takuti, ke arah bagaimana kalau aku gagal, tanganmu tanpa sadar akan memutar ke arah itu. Tapi jika kamu mengarahkan pandangan ke tujuanmu, walau kabur, walau jauh, otakmu akan mencari cara agar setir itu tetap menuju ke sana. Begitulah cara pikiran bekerja. Ia mengikuti arah fokusmu. Sekarang pikirkan, kemana fokusmu selama ini mengarah? Apakah pada kemungkinan berhasil atau pada kemungkinan gagal? Apakah kamu sedang menanam keberanian atau sedang menyiram ketakutan dengan pikiran yang berulang-ulang? Jika kamu terus memusatkan perhatian pada kegagalan, kamu sedang menulis naskah yang sama setiap hari dalam kepala yang sama. Tapi kamu bisa menulis ulang cerita itu kapanpun kamu mau. Dan satu kalimat bisa mengubah segalanya. Coba ucapkan pelan. Aku memilih percaya pada kekuatanku sendiri. Rasakan bagaimana kalimat itu menimbulkan getaran kecil di dadamu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari perubahan pola bawah sadar. Kamu tidak butuh motivasi sesaat. Kamu butuh kesadaran mendalam bahwa setiap pikiran yang kamu pelihara hari ini adalah fondasi dari kehidupanmu besok. Kamu adalah pencipta realitasmu sendiri, baik kamu sadar maupun tidak. Dan sekarang, setelah kamu tahu, kamu tidak bisa kembali seperti dulu. Kamu punya pilihan. Terus hidup dengan pola lama, atau mulai menggunakan pikiranmu sebagai alat pencipta. Dan ketika kamu memilih untuk percaya, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai merasakan kekuatan yang dulu kamu kira hilang. Kamu mulai melihat bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Lihatlah ke dalam dirimu. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di sana. Kamu hanya perlu mempercayainya cukup lama, sampai pikiranmu mulai percaya juga. Sekarang kita tiba di bagian yang paling menantang. Bagian di mana kebanyakan orang berhenti. Karena memahami kekuatan pikiran hanyalah langkah pertama. Tapi menggunakannya setiap hari. Itulah pertempuran sebenarnya. Disinilah prinsip ketiga Napoleon Hill mulai bekerja. Disiplin mental. Sebuah kemampuan untuk mengarahkan pikiran, bahkan ketika seluruh dunia tampak berlawanan. Kamu tahu rasanya, kan? Hari ketika kamu bangun dengan semangat, tapi beberapa jam kemudian, keraguan datang seperti kabut. Kamu merasa kehilangan arah. Suara di kepalamu mulai berbisik lagi. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Dan disitulah, diam-diam, rasa takut mulai tumbuh kembali. Tapi dengarkan ini dengan hati-hati. Tidak ada pikiran negatif yang bisa bertahan lama jika kamu tidak memberinya perhatian. Setiap kali kamu memilih untuk tidak mengikuti suara keraguan, kamu sedang memperkuat otot mentalmu. Dan sama seperti tubuh, otot pikiran tumbuh lewat latihan yang berulang, bukan lewat teori. Disiplin mental berarti kamu sadar bahwa pikiranmu bisa menipu, dan kamu memilih untuk tidak mempercayainya sepenuhnya. Kamu menjadi pengamat dari dirimu sendiri. Kamu mendengarkan keraguan itu tanpa mengikutinya. Kamu berkata dalam hati, "Oke, aku mendengarmu, tapi aku tetap melangkah." Dan setiap langkah kecil itu adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun. Untuk mengubah pola pikir, kamu perlu melatih pikiran bawah sadarmu setiap hari. Bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan konsistensi fokus. Napoleon Hill menyebutnya sebagai autosugesti yang diarahkan. Artinya,
Kamu memberi pikiran bawah sadar pesan baru secara sadar, sampai ia menjadi kebiasaan otomatis. Mari kita buat latihan sederhana. Setiap pagi, sebelum kamu menyentuh ponselmu, duduklah selama 2 menit. Tutup mata, tarik napas pelan, dan ucapkan dengan tenang di dalam hati, "Aku berani gagal, karena aku tahu setiap kegagalan membawaku lebih dekat pada keberhasilan. Aku memilih berpikir positif, bahkan ketika dunia menertawakan. Aku mengarahkan pikiranku pada tujuan, bukan pada rasa takut." Kamu tidak perlu percaya sepenuhnya pada awalnya. Yang penting adalah mengulanginya. Karena pengulangan adalah bahasa yang dimengerti oleh pikiran bawah sadarmu. Dan perlahan, kalimat-kalimat itu akan mulai membentuk realitas barumu. Lalu, tambahkan visualisasi. Bayangkan dirimu mencapai sesuatu yang kamu takutkan. Rasakan bagaimana rasanya berdiri di sana, tenang, yakin, tersenyum, bukan karena berhasil, tapi karena kamu berani mencoba. Itu adalah kemenangan sejati. Bukan ketika kamu tiba di puncak, tapi ketika kamu berani melangkah tanpa menjamin hasilnya. Ada satu hal penting yang perlu kamu tahu. Pikiran tidak bisa fokus pada 2 hal sekaligus. Ketika kamu memilih untuk fokus pada keberanian, rasa takut tidak punya ruang untuk tinggal. Kamu tidak perlu menghapus rasa takut, cukup gantikan fokusnya. Fokus adalah kunci dari disiplin mental. Sekarang pikirkan kebiasaanmu setiap hari. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk memikirkan apa yang bisa salah dibandingkan dengan apa yang bisa berhasil? Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap pikiran adalah investasi energi. Dan energi yang kamu tanam itulah yang kembali padamu dalam bentuk pengalaman. Jika kamu ingin hidup yang lebih tenang, tanam pikiran yang damai. Jika kamu ingin hidup yang penuh pencapaian, tanam pikiran yang fokus. Dan jika kamu ingin bebas dari rasa takut gagal, tanam pikiran tentang pertumbuhan, bukan tentang hasil. Karena satu-satunya perbedaan antara orang yang terus maju dan orang yang menyerah adalah yang satu terus melatih pikirannya, sementara yang lain menyerah pada pikirannya sendiri. Kamu bisa membuat ritual kecil. Misalnya, setiap kali kamu mulai ragu, letakkan tanganmu di dada dan katakan, "Aku sedang belajar menjadi lebih kuat." Lakukan ini setiap kali rasa takut muncul. Ini bukan mantra, ini pengingat. Sebuah sinyal bagi pikiranmu bahwa kamu tidak lagi menjadi korban dari ketakutanmu sendiri. Dan jangan lupakan satu hal yang Napoleon Hill sebut Mastermind Principle, kekuatan lingkungan mentalmu. Pilih dengan hati-hati siapa yang kamu dengarkan, siapa yang kamu ceritakan tentang mimpimu. Karena pikiran orang lain bisa memengaruhi medan energimu lebih dari yang kamu sadari. Kelilingi dirimu dengan orang yang berbicara tentang kemungkinan, bukan keterbatasan. Dengan begitu, pikiranmu tidak hanya dilatih, tapi juga dikuatkan oleh pikiran-pikiran yang sejalan. Disiplin mental bukan berarti kamu tidak pernah merasa lemah. Itu berarti kamu menyadari kelemahanmu dan tetap bergerak meski begitu. Setiap kali kamu menolak menyerah pada pikiran negatif, kamu sedang menciptakan versi dirimu yang lebih tangguh. Dan lambat laun, kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa rasa takut gagal tidak pernah benar-benar hilang, tapi kamu belajar menari bersamanya. Kamu mulai hidup dengan lebih sadar. Kamu mulai merasakan jarak antara dirimu dan pikiranmu. Dan di ruang kecil antara keduanya, di sanalah kebebasanmu lahir. Sekarang bayangkan dirimu di puncak perjalanan ini. Bukan karena dunia telah memberimu hadiah, bukan karena segalanya berjalan mulus, tapi karena pikiranmu telah berubah. Kamu berdiri, melihat ke belakang, dan menyadari betapa banyak langkah yang dulunya terasa mustahil, kini telah dilalui. Kamu melihat bayangan-bayangan ketakutan yang dulu menahanmu, dan menyadari bahwa mereka hanyalah gema dari keyakinan lama yang sudah tidak relevan lagi. Inilah transformasi sesungguhnya. Bukan hanya menghapus rasa takut gagal,
tapi menjadi sadar bahwa kamu adalah pengendali pikiranmu sendiri. Setiap keputusan, setiap langkah, setiap tindakan sekarang dipilih dengan sadar, bukan digerakkan oleh kebiasaan lama. Kamu mulai merasakan rasa damai yang aneh, tapi kuat. Damai karena tidak lagi terikat oleh keraguan. Kuat karena setiap kali ketakutan muncul, kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu belajar menyalurkan energi itu menjadi fokus, menjadi keberanian, menjadi tindakan nyata. Sekarang pikirkan tentang mimpi-mimpi yang dulu kamu simpan di kotak kecil bernama mungkin suatu saat nanti. Mimpi itu sekarang terbuka lebar di hadapanmu. Tidak ada lagi perasaan kecil di dalam dirimu yang berkata, "Aku tidak bisa." Yang ada hanyalah pertanyaan yang menantang. Langkah selanjutnya apa? Dan kamu tersenyum karena tahu, setiap langkah adalah pelajaran, setiap kesalahan adalah guru, setiap keberhasilan adalah cerminan dari disiplin mental yang kamu bangun. Visualisasi yang dulu hanya imajinasi, kini menjadi nyata dalam pikiranku. Kamu melihat dirimu menatap cermin, dan yang kamu lihat adalah seseorang yang tidak sempurna, tapi berani. Seseorang yang gagal, tapi tidak pernah menyerah. Seseorang yang mengerti bahwa kesuksesan bukan tentang menghindari jatuh, tapi tentang bangkit lebih cepat setiap kali jatuh. Bayangkan ini, setiap pagi kamu membuka mata, dan yang pertama kamu pikirkan bukan masalah, bukan keraguan, tapi tujuan. Tujuan yang jelas, tujuan yang kamu pilih sendiri, bukan yang ditentukan oleh dunia. Kamu merasakan energi yang berbeda, energi yang datang dari keyakinan, disiplin, dan pengalaman menghadapi ketakutan. Ini bukan sekadar motivasi sementara. Ini adalah kekuatan yang hidup di dalam dirimu, setiap detik, setiap napas. Sekarang bayangkan dirimu berbicara pada seseorang yang masih takut gagal. Kamu tersenyum dan berkata dengan tenang, "Ketakutan itu tidak nyata. Yang nyata adalah pilihanmu untuk menghadapinya. Aku pernah di posisimu. Aku tahu rasanya. Tapi lihat aku sekarang, semua itu bisa kau atasi jika kau mau belajar mengendalikan pikiranmu sendiri. Kamu mengerti sekarang, bukan? Bahwa satu prinsip sederhana, menyadari dan mengarahkan pikiranmu bisa menghapus rasa takut gagal. Bahwa kegagalan bukan ancaman, tapi bahan bakar untuk pertumbuhan. Bahwa disiplin mental adalah jembatan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu capai. Dan saat kamu berdiri di sini, di titik ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kamu merasakan kendali. Kamu merasakan arah. Kamu merasakan kepercayaan diri yang tidak tergantung pada hasil, tapi pada proses. Kamu menjadi seperti kapten kapal yang tahu badai akan datang, tapi tetap memegang kemudi dengan tangan mantap. Ini adalah saat di mana hidupmu berubah. Bukan karena dunia di luar berubah, tapi karena cara kamu memandang dunia berubah. Dan ketika cara pandangmu berubah, tindakanmu berubah. Ketika tindakanmu berubah, hidupmu berubah. Ini adalah transformasi yang sesungguhnya, dari dalam keluar. Kamu mulai menyadari bahwa ketakutan hanyalah bagian dari perjalanan, bahwa kegagalan hanyalah informasi, bahwa kesuksesan hanyalah konsekuensi dari kesadaran dan disiplin. Dan di titik ini, kamu tidak lagi menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu menjadi aktor, sutradara, bahkan penulis naskahnya. Bayangkan dirimu beberapa bulan dari sekarang. Versi dirimu yang lebih berani, lebih fokus, lebih percaya diri. Versi yang tidak lagi membiarkan keraguan mengatur langkahnya. Versi yang melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Versi yang tahu, ketakutan itu akan datang, tapi ia tidak lagi memegang kendali. Dan sekarang, dengarkan ini. Perjalanan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan baru.
Setiap langkah yang kamu ambil ke depan adalah bukti bahwa kamu bisa memilih pikirannya sendiri. Setiap napas yang kamu tarik adalah pengingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membentuk realitasmu sendiri. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan itu di dadamu. Rasakan kebebasan dari rasa takut yang dulu menahanmu. Dan ingat, ini bukan hanya tentang mengatasi kegagalan. Ini tentang membangun pikiran yang selalu menang, tidak peduli situasinya. Jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam, jika getaran keberanian mulai bangkit dalam dirimu, klik subscribe sekarang. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru. Ini adalah awal dari hidup yang kamu pilih sendiri. Ini adalah awal dari dirimu yang paling kuat.